Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Dona dan Jojo. Hai guys, selamat hari Natal. oh ya, selamat hari Natal semua kalian yang di rumah. Hari ini menjelang Natal, Ibu Dona akan ajak kalian untuk pergi ke tempat-tempat yang pernah dijejaki oleh Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Kalian mau ikut? Mau banget. Biasanya kita hanya lihat di Alkitab. Oh iya, betul. Biasanya hanya lihat di cerita-cerita ini di Alkitab. Sekarang, Ibu Dona akan ajak kita untuk pergi ke tempat-tempat itu. Jojo ikut ya? Ayo. Yuk! Nah, sekarang kita akan pergi ke Bethlehem, kota kelahiran Tuhan Yesus. Namun sebelum kita sampai di sana, kita akan melewati padang seperti ini. Ini tempat apa? Ini adalah padang rumput, Jo. Tempat zaman dulu para gembala menggembalakan domba-dombanya dan memberikan makan domba-dombanya dengan rumput-rumput yang ada di sekitar sini. Nah, kamu tahu tidak siapa yang pertama kali mendengarkan kabar gembira tentang kelahiran Tuhan Yesus? Para gembala. Iya, mereka itu yang pada malam hari itu melihat para malaikat datang dan kemudian mengatakan kepada mereka, ada kabar baik. Kabar apa itu? Kabar bahwa di Bethlehem telah lahir seorang raja. Nah, kita akan ke sana ya. Yuk, kita sama-sama ke sana. Nah, anak-anak, sekarang kita ada di Bethlehem, kota kelahiran Tuhan Yesus. Dan ini adalah Church of Nativity yang dibangun oleh Justinian tahun 565. Dan mereka yakini disinilah letak kelahiran Tuhan Yesus. Bukannya Tuhan Yesus lahir di kandang? Ya, betul Jojo. Tuhan Yesus lahir di kandang. Tetapi orang Kristen di awal abad mula-mula meyakini disinilah tempat kelahiran Tuhan Yesus. Tapi kita sebetulnya tidak tahu persis ya di mana Tuhan Yesus sebetulnya dilahirkan. Tetapi karena mereka mengetahui Tuhan Yesus pernah lahir dan mereka mau memperingati itu, maka mereka membangunlah gereja yang besar ini. Kita sudah sampai di Danau Galilea, danau yang sangat terkenal itu. Meskipun danau ini dangkal, tetapi seringkali angin yang turun dari gunung tiba-tiba bisa mengakibatkan badai yang begitu besar di danau ini. Jo, kamu tahu tidak kenapa Danau Galilea ini begitu terkenal? Iya, aku tahu. Iya? Apa? Ini tempat yang Tuhan Yesus memanggil 12 muridnya. Ah iya, betul. Sama dia menundukkan badai. Oh ya, itu juga. Dan apa lagi? Oh, yang dia berjalan di atas air. Iya, betul sekali. Itu semua peristiwa yang Tuhan Yesus pernah lakukan di sekitar danau ini. Menarik ya? Nah, anak-anak, di tepi danau inilah ada sebuah gereja yang tua sekali yang namanya Church of Multiplication atau Gereja Pelipat Gandaan. Kalian lihat ada gambar 5 roti dan 2 ikan. Jo, tahu enggak kenapa ada gambar ikan dan roti di tempat ini? Oh iya, aku tahu. Ini tempat yang Tuhan Yesus kasih makan 5 roti dan 2 ikan itu ya? Iya, betul sekali. Disinilah tempatnya yang diperkirakan Tuhan Yesus
memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah, dari tempat ini kita akan menuju ke kota Kapernaum. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah tiba di kota Kapernaum. Di tempat inilah Tuhan Yesus pernah memasuki sinagog, yaitu rumah ibadat orang Yahudi, dan Tuhan Yesus mengajar di tempat itu. Waktu orang-orang mendengar Tuhan Yesus, mereka takjub mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu beda dengan guru-guru agama yang lain. Tuhan Yesus mengajar dengan penuh dengan kuasa, dan berita itu tersebar di seluruh daerah Galilea. Nah, kalian tahu di belakang Ibu Dona ini adalah peninggalan salah satu sinagog dari zaman Tuhan Yesus. Jo, kamu tahu tidak ada peristiwa apa lagi yang terjadi di Kapernaum ini? Ini yang tempat Tuhan Yesus menyembuhkan Petrus punya ibu kan? Iya, tapi ibu mertua Petrus. Dan benar sekali, Tuhan Yesus pernah menyembuhkan ibu mertua Petrus dari sakitnya. Jo, kamu lihat kita sekarang sudah ada di kolam Bethesda. Zaman dulu di sekitar kolam ini berjejer banyak orang sakit. Termasuk ada satu orang yang 28 tahun. Dia lumpuh dan tidak pernah ada yang bisa menolong dia. Di kolam ini sewaktu-waktu kalau malaikat turun, mereka yakin siapa yang duluan masuk ke dalam kolam ini pasti akan disembuhkan. Tapi untuk orang yang 28 tahun ini tidak pernah ada orang yang bisa menolong dia untuk duluan. Dan saat itu Tuhan Yesus datang ke kolam itu. Dan kemudian Tuhan Yesus mencari yang paling lemah, yaitu orang ini. Lalu Tuhan Yesus tanya kepada dia, maukah engkau disembuhkan? Wah, orang yang lumpuh ini mengatakan, saya mau sekali, tapi selama 28 tahun tidak pernah ada orang yang menolong saya untuk masuk ke dalam kolam ini. Nah, anak-anak, tahu tidak, Tuhan Yesus waktu datang ke dalam dunia ini mencari orang-orang yang paling lemah. Dan di antara orang yang paling lemah itu, selain orang yang lumpuh ini adalah kita. Tuhan Yesus datang mencari kita. Nah, anak-anak, Jojo, akhirnya kita tiba di kota Yerusalem kembali. Di tempat inilah hari-hari terakhir sebelum Tuhan Yesus akhirnya mati disalibkan. Tuhan Yesus mengajar di Bait Allah, Tuhan Yesus mengusir setan, Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat di tempat ini. Dan yang paling membuat marah orang Farisi dan para ahli Taurat adalah karena Tuhan Yesus pergi ke Bait Allah dan mengusir semua pedagang-pedagang yang mengacaukan Bait Allah ini. Kok hanya tembok? Ya, di sini dulu adalah Bait Allah yang dibangun oleh Herodes dan yang kemudian dihancurkan oleh orang-orang Romawi. Sekarang yang tersisa hanyalah tembok ratapan ini. Bagi orang-orang Yahudi sampai hari ini mereka masih menyelipkan secari kertas doa mereka dan dimasukkan ke dalam tembok ratapan ini. Tetapi kita sebagai orang Kristen, percaya bahwa bait suci yang sejati adalah Tuhan Yesus. Maka kita sekarang boleh datang kepada Tuhan Yesus dan membawa doa kita langsung kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang Ibu Dona ajak kita ke tempat yang lain lagi ya. Yuk, Jo. Nah, Jo, dari rumah Imam Besar Kayafas, Tuhan Yesus lalu dibawa ke Pontius Pilatus. Di hadapan Pontius Pilatus lah Tuhan Yesus kemudian dijatuhi hukuman mati. Hukuman mati itu adalah Yesus disalibkan. Dan kalian lihat, ini adalah The Church of Holy Sepulchre, tempat yang diyakini sebagai lokasi Golgota itu, di mana Tuhan Yesus disalibkan.
Anak-anak, salib yang hina itu sekarang sudah tidak ada lagi. Tetapi di banyak sekali tempat di seluruh dunia ini, di gereja-gereja, di rumah-rumah, salib itu menjadi lambang yang mulia. Kenapa? Karena salib itulah membuktikan pengorbanan daripada Tuhan Yesus yang sangat mengasihi saya dan kalian. Nah, anak-anak, Jojo, kita sudah sampai di Garden Tomb. Di tempat seperti inilah Tuhan Yesus dikuburkan. Tetapi sebagai anak Allah, tidak ada kubur yang dapat menahan dia. Maka seperti janjinya, pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Dan dia menyatakan kemenangan atas kematian. Wah, Jo, sejak kelahirannya di Bethlehem, kematiannya di Golgota, dan dia bangkit, dia menyelesaikan seluruh karya keselamatannya bagi kita semua. Menarik ya? Iya, menarik banget bisa lihat tempat-tempat yang ditulis di Alkitab. Mau pergi lagi? Hah? Pergi lagi? Kita sudah kehabisan waktu. Ini waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan daripada Pak Gito. Sampai jumpa ya anak-anak. Jo, sampai jumpa buat semuanya. Sampai jumpa. Halo adik-adik. Wah, gimana tadi? Sudah ikut perjalanan dari Jojo? Wah, kita melihat ternyata Jojo berjalan-jalan ke banyak tempat. Tetapi kenapa ya Jojo jalan-jalan ke tempat itu? Kenapa ya kira-kira? Apakah Jojo suka jalan-jalan? Atau, Jojo nggak ada kerjaan? Oh enggak adik-adik. Ternyata perjalanan Jojo dan tadi juga dengan Lausedona, ternyata bukan sekedar jalan-jalan adik-adik. Tadi ingat nggak tempat apa aja yang dikunjungi oleh Jojo? Oh, ada tempat yang kira-kira itu tempat kelahiran Tuhan Yesus. Ada tempat apa lagi? Tempat Tuhan Yesus melayani. Wow, keren sekali. Tetapi, kenapa sih kita harus tahu tempat-tempat itu? Karena gini adik-adik, ternyata Jojo itu bukan sekedar jalan-jalan, bukan sekedar iseng-iseng, tetapi Jojo mengajak kita bersama untuk melihat bahwa di dalam satu waktu ternyata ada Tuhan Yesus yang turun ke dalam dunia. Oh, Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Yesus itu siapa sih? Gini adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah Allah. Dia Allah yang turun ke dalam dunia. Nah, sebelum Bapak cerita lebih panjang lagi, yuk kita baca satu bagian di dalam Alkitab. Dalam Lukas 2 ayat ke-14. Lukas 2 ayat 14. Bapak bacakan ya. Gini bunyinya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, tadi kita sudah lihat kan salah satu tempat yang dikunjungi Jojo adalah satu tempat yang mungkin di situ para gembala menggembalakan dombanya. Dan mereka berjumpa dengan malaikat. Wow, malaikat yang menyanyikan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, tadi ayat yang kita baca adalah nyanyian dari malaikat. Nah, adik-adik, kenapa ya? Kenapa Tuhan Yesus harus turun ke dalam dunia? Karena apa? Karena kita tidak bisa datang kepada Tuhan. Ayo gimana coba caranya datang kepada Tuhan? Coba lihat, adik-adik lihat atas, lihat di atas. Ada atap. Nah sekarang coba, adik-adik loncat. Ayo ya, sama-sama Bapak ya, loncat ya. Loncat ke atap itu ya, menyentuh atap itu loh. 1, 2,
3. Nyampe nggak? Kurang kuat kalau begitu. Coba lagi ya. 1, 2, 3. Nggak nyampe juga. Coba suruh papa mama sekarang menangkap atap itu ya. Nyentuh atap itu, nyentuh lampu. Ya, semua. 1, 2, 3. Kok nggak bisa juga? Padahal papa mama lebih tinggi kan dari adik-adik. Kok masih nggak bisa sih? Ya begitu adik-adik. Soalnya kita ini kan manusia yang terbatas. Kita nggak bisa mencapai Tuhan. Jangankan mencapai Tuhan, mencapai atap situ aja nggak bisa. Nah, itulah sebabnya karena Tuhan sayang sekali kepada manusia. Apalagi kita semua manusia, termasuk Bapak juga, adalah orang berdosa. Waduh, kalau sudah berdosa, akhirnya hati kita itu menjadi sedih sekali karena kita berdosa. Lalu karena Allah mencintai dunia ini, maka Dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, masuk ke dalam dunia. Wow, indah sekali ya, dan baik sekali Tuhan itu. Tuhan itu ketika kita berdosa, tidak membiarkan kita jatuh dalam dosa. Tetapi Dia mau menolong kita. Nah, kalau begitu caranya menolong kita gimana adik-adik? Yaitu dengan turun dari tempat yang maha tinggi masuk ke dalam dunia. Nah, perhatikan nggak tadi ayat yang kita baca? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Adik-adik, maha tinggi itu apa sih? Apa ya maha tinggi itu ya? Maha tinggi itu tinggi, 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 tinggi sekali, tinggi sekali. Wow! Kalau kita tadi mencapai atap aja nggak bisa, bagaimana mencapai Tuhan yang tinggi, 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 tinggi sekali. Makanya Tuhan yang Maha Kuasa itu akhirnya turun ke dalam dunia. Jadi Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, masuk ke dalam dunia. Nah, ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia, Dia lahir di mana? Di mana? Nggak dengar Bapak? Iya betul, pintar kalian. Tuhan Yesus lahirnya di Betlehem. Nah, tadi sudah lihat kan bagaimana Jojo pergi ke tempat yang kira-kira itulah tempat kelahiran Tuhan Yesus. Dan ternyata Tuhan Yesus juga bukan hanya lahir, tetapi nanti Dia bertumbuh besar, lalu Dia melayani Tuhan. Kemana? Ya, tadi ke beberapa tempat yang sudah dikunjungi oleh Jojo. Wah, adik-adik, senang sekali kita bisa tahu tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Tuhan. Tuhan Yesus masuk ke dalam dunia. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus masuk ke dalam dunia dari tempat yang maha tinggi. Perhatikan di dalam Lukas pasal kedua ayat 14 tadi, bahwa Dia masuk ke dalam dunia. Lalu dari tempat yang maha tinggi itu ada damai sejahtera di bumi. Ayo, bumi itu mana? Di mana bumi itu? Di mana ya? Bumi di mana ya? Bumi itu yang sekarang kita injak ini loh. Ini bumi. Nah, waktu Tuhan Yesus ada di bumi, di mana Tuhan Yesus lahir? Ya tadi yang sudah dikunjungi oleh Jojo di Betlehem. Lalu nanti Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Lalu Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Nah, jadi adik-adik, itulah mengapa Jojo mengajak kita jalan-jalan untuk kembali mengingat bahwa dulu sekali
Sudah lama sekali. Bukan kemarin sih, bukan bulan lalu sih, bukan juga tahun lalu. Tapi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Lama sekali ya. Sudah lebih 2000 tahun yang lalu. Nah sekarang tahun berapa ayo? Coba tanya papa mama, sekarang tahun berapa? Sekarang tahun 2020. Wah, jadi Tuhan Yesus pernah lahir lebih dari 2000 tahun yang lalu. Wow, hari ini kita mengingat merayakan Natal, dan Natal itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus yang datang dari mana tadi? Tempat yang maha tinggi, masuk ke dalam dunia lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dan dia lahir di kota yang sangat kecil yang bernama Bethlehem. Nah, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan hanya sekedar iseng-iseng masuk ke dalam dunia. Atau Tuhan Yesus tidak punya kerjaan. Bukan adik-adik, justru karena Tuhan Yesus sayang kalian. Tuhan Yesus sayang Bapak. Tuhan Yesus sayang juga sama Papa dan Mama. Tuhan Yesus sayang kita, sehingga Tuhan Yesus turun ke dalam dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Wow, terima kasih. Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia menyelamatkan kita. Karena kan kita nggak bisa datang kepada Allah. Kan kita nggak bisa nyampe kepada Allah di tempat yang apa tadi? Yang maha tinggi. Karena tidak bisa, makanya Tuhan Yesus yang turun ke dalam dunia. Nah, jadi adik-adik, Tuhan Yesus sudah sayang kita loh. Sehingga Tuhan itu kan tidak ada batasnya. Mau menjadi bayi, mau menjadi terbatas ketika dia di dalam dunia, itu berarti Tuhan Yesus sayang kita semua. Nah adik-adik, kalau Tuhan Yesus sudah sayang kita mau nggak sayang pada Tuhan Yesus? Karena kita berterima kasih. Kita yang tidak bisa mencapai Tuhan, tapi Tuhan yang datang kepada kita. Mau nggak adik-adik? Kita berterima kasih kepada Tuhan. Waduh, terima kasihnya bagaimana ya caranya? Terima kasih pada Tuhan itu adalah dengan memberikan seluruh hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan. Adik-adik, cita-citanya apa yuk? Wah, ada yang mau jadi polisi. Wah, ada yang mau jadi dokter. Wah, ada yang mau jadi apa lagi? Ada pengen jadi pemain olahraga dan sebagainya. Nah adik-adik, apapun yang adik-adik lakukan, jangan adik-adik lakukan hanya untuk kesenangan diri sendiri. Tetapi adik-adik lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kenapa sih harus menyenangkan hati Tuhan? Sebagai terima kasih karena Tuhan telah turun ke dalam dunia tadi. Nah adik-adik, kalau adik-adik mau berterima kasih kepada Tuhan, mau menerima Tuhan Yesus dalam diri adik-adik, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan. Wah, senang nggak adik-adik? Tentu saja adik-adik tetap anaknya Papa dan Mama. Tetapi juga Papa Mama ternyata anak Tuhan. Maksudnya anak Tuhan itu adalah kalau kita mau menyayangi Tuhan. Kalau kita mau mencintai Tuhan, itu disebut anak Tuhan. Nah adik-adik, siapa yang mau jadi anak Tuhan? Siapa yang mau mencintai Tuhan Yesus? Nah adik-adik pintar sekali. Jadi semua mau ya? Semua mau menjadi anak Tuhan? Dan semua mau mencintai Tuhan Yesus? Yes, mari kita berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan ikuti doa Bapak ya. Oke?
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan aku. Oleh sebab itu, aku mau bersyukur kepada Tuhan dan menyerahkan hidupku untuk dipakai bagi Tuhan sebagai syukurku pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.